Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Putri. Saya adalah seorang mahasiswi di jurusan Sistem Informasi IPS NRT 5213193. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah saya, yaitu Audit Teknologi Informasi. Pada topik kali ini, saya akan membahas tentang proses pada audit teknologi informasi. Jadi dalam topik kali ini akan dibahas prinsip proses audit, audit cycle, lalu konsep standar, guidelines dan prosedur audit TI, dan proses-proses yang ada dalam audit cycle. Jadi yang pertama itu kita ke konsep perbedaan antara standar, guidelines, dan prosedur audit TI. Nah, yang pertama itu adalah standar. Standar itu berisi best practice yang mendefinisikan prasyarat wajib untuk membantu auditor TI dalam membuat laporan audit nantinya. Nah, standar ini tuh biasanya sudah berisi tingkat kinerja minimum auditor TI, lalu harapan manajemen dan pihak lain dengan terhadap kerja praktisi auditor TI, lalu prasyarat pemegang sertifikasi, karena standar itu kan biasanya buat pengambil sertifikasi gitu. Lalu guidelines itu kayak memberikan pedoman-pedoman yang runtut untuk melakukan sebuah aktivitas dalam melakukan penerapan dari standar tadi. Jadi guidelines itu tuh kayak bagiannya dari standar gitu. Biasanya dalam standar ada beberapa guidelines dan kontrol objektif. Lalu ada prosedur. Prosedur ini dia menjelaskan bagaimana mematuhi standar yang runtut dan sistematis. Jadi prosedur itu kayak langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Nah, jadi si auditor TI ini tuh harus compliance terhadap standar. Gitu. Lanjut ke berikutnya, kita masuk ke prinsip proses audit teknologi informasi. Jadi ini akan bahas tentang prinsip-prinsip dalam proses audit teknologi informasi. Nah, ada 5 proses. Yang pertama itu membangun dan mengimplementasikan strategi audit berdasarkan risiko. Jadi nanti diidentifikasi risiko-risiko yang ada, lalu diidentifikasi jenisnya, banyaknya, dan evaluasinya. Lalu merencanakan audit yang spesifik untuk memastikan sistem bisnis dan TI-nya terlindungi dan terkendali. Nah, jadi kayak merencanain sistem bisnisnya itu bakal melindungi TI dan alur bisnis yang ada atau tidak. Mengatur audit yang sesuai dengan standar, guidelines, dan prosedur audit TI untuk mencapai tujuannya yang direncanakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, standar itu berisi best practice yang harus diikuti, guidelines itu menjadi pedoman audit TI, dan prosedur itu berisi langkah-langkah bentuk yang harus diikuti untuk melakukan proses audit. Lalu mengkomunikasikan isu yang muncul, risiko yang potensial, dan hasil audit pada stakeholder kunci. Jadi nanti tuh hasil dari audit ini dilaporkan kepada stakeholder yang terlibat. Lalu memberikan saran implementasi manajemen risiko dan praktek kerja pengendaliannya. Jadi nanti dia udah ada hasilnya, terus dikasih rekomendasi juga. Sekarang kita akan membahas tentang audit cycle. Jadi ini siklus audit. Siklus audit itu bisa dilihat di slide berikutnya, yaitu ada 3. Yang pertama, action, planning, dan audit sendiri. Nah, dalam 3 siklus ini itu terdapat 8 proses yang menjadi siklus juga. Jadi dikelilingi oleh 8 proses. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Di sini saya nyebutin dulu. Yang pertama itu select topic. Nah, select topic ini kita milih topik audit apa yang akan kita proses. Lalu agree standards of best practice. Nah, ini tadi kita harus mengikuti standar, guidelines, dan prosedur audit TI. Lalu ini nanti kalau udah ada agree standard of best practice akan menghasilkan sebuah audit charter. Nah, selanjutnya ada audit program. Ini kita melaksanakan program untuk mengeksekusi audit itu sendiri. Nah, audit program ini akan menghasilkan audit plan, itu perencanaan tentang
audit apa yang akan kita lakukan, dan metodologi yang dipakai untuk melakukan audit. Lalu setelah itu kita akan melaksanakan plot and data collection, yaitu tahap pengumpulan data. Lalu analysis and reporting, itu tahap analisis dan melaporkan. Lalu nanti setelah dianalisis akan dihasilkan sebuah rekomendasi yang pantas untuk digunakan. Lalu implement change, ini kita melaksanakan si rekomendasi dan metodologi yang sudah dibuat sebelumnya, dan kembali lagi ke re-audit. Jadi kalau misalkan hasilnya belum sempurna bisa diubah dengan siklus yang sama. Yang pertama, selecting topic. Nah, jadi selecting topic ini ada dua macam. Itu ada general, ada spesial. Nah, general ini meliputi pemeriksaan menyeluruh atas penata kelolaan dan kinerja TI perusahaan. Nah, yang spesial ini pemeriksaan terbatas sesuai dengan permintaan. Nah, jadi sesuai dengan permintaan nih, kalau misalkan memang maunya spesifik bisa spesial, kalau misalkan general. Lalu tahap kedua ada agree standard of best practice. Nah, jadi di sini tuh kita kayak nentuin gitu apa tipe standarnya, terus jenis auditnya, terus guidelines-nya, sama prosedurnya. Nah, jadi tuh si tahap penentuan agree standard of best practice ini nanti akan menghasilkan audit chapter. Jadi dia kayak tentuin dulu standar mana yang cocok untuk proses audit tersebut sesuai dengan jenis auditnya. Lalu nanti jadi diikutin guidelines-nya sebagai pedoman dalam melakukan audit, dan prosedur-prosedur yang adanya juga diikuti secara baik. Nah, nanti ini akan menghasilkan sebuah audit charter. Ini audit charter sebenarnya sama kayak project charter. Dia kayak seperti kesepakatan antara pihak audit dengan para stakeholder. Nah, audit charter ini isinya kurang lebih sama. Minimal harus ada tujuan, tanggung jawab, wewenang. Tanggung jawab ini harus ada lingkup, sasaran, independensi, penilaian risiko, kebutuhan audit khusus. Lalu harus ada wewenang, akuntabilitas, keterbatasan, sama persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu, yang ketiga adalah audit program. Nah, audit program ini kayak kita membuat si perangkat audit itu sendiri. Jadi misalkan di sini kita akan membuat pendekatan audit berbasis risiko. Nah, nanti audit program ini akan menghasilkan metodologi audit. Nah, metodologi ini yang namanya metodologi pasti runut dan sistematis, dan isinya tuh harus apa sih? Metodologi ini kayak sekumpulan dokumen yang berisikan rancangan dan prosedur. Isinya harus ada audit subject, objective, scope, product, pre-audit planning, prosedur, evaluating test or review, communication, procedure for communication, sama report preparation. Oh ya, sama satu lagi sebelum ke situ, itu tuh ada audit plan. Audit plan itu tuh berisi cakupan audit TI yang memenuhi tujuan audit, lalu pendekatan audit berbasis risiko, pengelolaan resource yang diperlukan, dan lain-lain. Kayak perencanaan buat melakukan audit itu sendiri. Lalu ke plot and data collection, ini gimana caranya kita melakukan pengumpulan data untuk mendukung pembuatan perangkat audit. Misalkan di sini kita melakukan identifikasi risiko dan kontrol yang terkait. Nah, kontrol risiko ini ada dua, kontrol internal, kontrol jadi yang pertama ada kontrol internal. Kontrol internal itu tuh dia kayak prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Jadi dia biasanya terbagi menjadi 3 macam: preventif untuk untuk mengantisipasi risiko yang terjadi, detektif untuk mendeteksi risiko yang saat terjadi, dan korektif untuk membenarkan risiko yang sedang terjadi.
Lalu ada kontrol TI, dia kontrol yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti melindungi aset informasi, menjamin integritas OS termasuk pengaturan jaringan operasinya, menjamin integritas aplikasi utama, dan lain-lain. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu analysis and reporting. Nah, analysis and reporting ini tahap-tahap mengidentifikasi data dan pembuatan laporan. Ini tahap yang paling panjang. Jadi misalkan di sini kita menentukan jenis risiko dan mengumpulkan bukti dan evaluasi kontrol. Jadi risiko audit itu ada 4. Yang pertama ada inherent risk. Jadi dia kayak potensi kesalahan yang melekat karena ketiadaan kontrolnya. Jadi risikonya itu melekat. Contohnya misalkan absen di TU jurusan. Jadi tidak ada absensi mahasiswa menyebabkan mahasiswa tuh seenaknya aja. Kan nggak ada absen, jadi nggak usah masuk, nggak apa-apa gitu, tapi bisa lulus. Habis itu ada control risk. Jadi ini masih ada yang potensi kesalahan walaupun sudah ada kontrol internalnya. Jadi itu meskipun masih ada absen, tapi kalau absennya masih sistem tulis gitu, mahasiswa masih bisa melakukan ikut absen. Jadi seperti itu. Terus ada detection risk. Jadi dia potensi kesalahan karena prosedur audit yang dilakukan. Kemungkinan adanya kecurangan yang terjadi. Lalu ada audit risk. Dia sebenarnya kayak potensi kesalahan saat melakukan audit itu sendiri. Jadi ini risiko yang ada di audit tadi. Kemudian tahap selanjutnya ada mengumpulkan bukti dan evaluasi kontrol. Jadi ini ada flowchartnya. Flowchartnya kayak dia pertama preliminary audit work, terus obtaining understanding, assess control risk. Lalu apakah kontrol itu cocok? Kalau iya dia diuji kontrolnya, lalu di reassess. Kalau enggak dia masuk ke extended substantive test. Nanti akan dihasilkan form audit opinion. Nah, sebenarnya sama aja kalau misalkan rely based on control gitu, dia harus di reassess, lalu di increase reliance on control, nanti bakal masuk bikin ke form audit and opinion and issue audit report gitu. Lalu membuat laporan. Ini dilakukan dokumentasi dan pendiskusian temuan. Jadi dia melakukan rekomendasi beberapa usulan perbaikan yang terkait dengan melakukan pemeriksaan yang didukung oleh bukti, lalu mendiskusikan temuan tersebut dengan auditi untuk menyepakati tindak perbaikannya, lalu membuat laporan akhir. Jadi ini menyusun laporan yang objektif, konstruktif, dan menampung penjelasan auditi. Yang keenam, make recommendation. Nah tadi kan udah ada tuh, udah merekomendasikan beberapa isu-isu yang cocok. Jadi di sini dipilih rekomendasi yang cocok untuk membuat perangkat audit tersebut. Lalu implement change. Jadi di sini kita melaksanakan semua rekomendasi dan metode sesuai dengan metodologi yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu melakukan re-audit. Ini apabila proses tersebut perlu dilakukan re-audit. Jadi gitu, nanti siklusnya bakal balik lagi ke selecting topik, lalu audit plan, program, seperti itu. Oke, jadi segitu aja presentasi tentang proses audit tadi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.